wabarakatuh. Salam sehat. Bagaimana kabar Anda saudara? Iya ya, kita berharap agar kita semua sehat ya, masih dalam masa pandemi. Baik, saya Ari Bahtiar kembali bertemu dengan Bahtiar Channel ya. Nah, kali ini saya akan menyampaikan salah satu topik bahasan di dalam mata kuliah gawat darurat, terutama terkait dengan trauma. Topik kita pada pagi hari ini adalah tentang cedera kepala ya, sebuah konsep kegawat daruratan. Akan kita bagi menjadi beberapa episode karena panjangnya ya bahasan kita pada topik ini. Baik, cedera kepala adalah kondisi yang sangat umum terjadi ya, terutama di UGD. Juga kita banyak saksikan ya, kecelakaan lalu lintas sangat sering terjadi dan kemudian berdampak kepada cedera di kepala. Dan cedera kepala ini merupakan penyebab morbiditas dan sekaligus mortalitas yang signifikan ya, dalam artian bahwa kejadiannya cukup tinggi dan kejadian kematian pun cukup tinggi. Saya mencoba untuk mencari artikel-artikel ya, jurnal-jurnal terkait dengan ini, bagaimana kejadiannya di Indonesia. Namun sangat kecil sekali. Kalaupun ada, biasanya morbiditas atau mortalitas yang ada hanya bersifat lokal, dalam artian bahwa pada rumah sakit tertentu, tidak menggambarkan kondisi cedera kepala di negara kita, yaitu Indonesia. Dibandingkan dengan negara-negara lain yang lebih maju, mereka memiliki sistem dokumentasi yang cukup bagus sehingga mereka bisa memiliki rekod ya, morbiditas, mortalitas yang luar biasa saya kira, dan kita cukup mudah untuk mengakses ya, untuk mendapatkan informasi tersebut. Namun di negara kita masih belum begitu dokumentasinya masih belum bagus, sehingga agak kesulitan kita untuk menyampaikan untuk dijadikan sebagai informasi-informasi yang dibutuhkan ya, untuk penulisan ilmiah barangkali, termasuk dalam perkuliahan kita saat ini. Nah, adapun saya mencoba untuk mencari dan mendapatkan hanya angka kematian saja, itu pun pada sekitar tahun 2005 ya, cukup lama, 15 tahun yang lalu. Diinformasikan pada artikel jurnal itu bahwasanya angka kematian akibat cedera di Indonesia pada tahun 2005 itu berkisar 6.211 ya. Dikatakan juga bahwasanya angka itu hampir 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan standar rata-rata yang terjadi secara internasional yang berkisar 38%. Nah, artinya di negara kita kejadian cedera kepala ini sangat tinggi ya, bahkan kemudian berdampak kepada kematian. Nah, oleh karena berbahayanya ya, jadi karena bahayanya cedera kepala ini, maka kemudian tindakan khusus ya, yaitu operasi seringkali dibutuhkan, khususnya bagi mereka yang mengalami patah tulang atau fraktur, kompresi tengkorak gitu ya. Kemudian juga terjadi perdarahan, baik perdarahan ekstradural atau epidural, perdarahan subdural, perdarahan jaringan otak ya. Kemudian juga perdarahan pada sistem cairan otak ya, cairan cerebrospinal, dan kemudian juga terjadi pembekakan otak. Ini adalah beberapa kondisi cedera kepala yang kemudian membutuhkan tindakan operasi. Baik saudara, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini sekali lagi seperti yang saya sampaikan di awal, bahwasanya kita akan coba bagi menjadi beberapa episode ya. Yang pertama tujuannya adalah untuk episode ini, yang pertama ini mengidentifikasi area anatomi di mana cedera kepala terjadi. Ya, jadi kepala itu kan ya dari yang kulit yang ditumbuhi rambut itu ya, sampai kemudian wajah ya, dan seterusnya. Nah, pada area mana cedera itu terjadi ya? Untuk otak saja misalnya itu kan ada bagian-bagian ya, nanti akan kita lihat di slide-slide selanjutnya.
Kemudian mengidentifikasi cedera kepala otak yang umum terjadi ya. Jadi mengidentifikasi cedera kepala dan otak yang umum terjadi. Jadi ada beberapa cedera di kepala yang kemudian masuk dalam kategori gawat darurat ya, yang kemudian membutuhkan tindakan yang sangat cepat, yang sering terjadi ya. Nah, terutama mereka yang sampai masuk gawat darurat di rumah sakit ya. Baik, hanya 2 saja tujuan kita, dan nanti akan kita lanjutkan untuk tujuan-tujuan pembelajaran yang selanjutnya. Nah, untuk kali ini kita mencoba untuk membahas dari sisi area ya, di mana saja yang sering terjadi cedera kepala. Nah, saudara, berbicara tentang kepala ya, anatomi ya, di sana ada kulit kepala ya, atau yang kita sebut dengan scalp ya. Jadi ada kulit kepala, kemudian di bawah kulit kepala itu ada namanya tulang ya. Nah, kemudian setelah tulang ada jaringan otak ya. Ini adalah isi dari kepala kita. Kemudian di dalam jaringan otak itu terdapat pembuluh darah yang memberikan nutrisi ya ke jaringan otak. Nah, secara anatomis otak itu kemudian dibagi menjadi beberapa regio atau region begitu ya, area. Yang pertama, otak bagian depan ini disebut dengan frontal ya. Jadi dalam bahasa Inggris kan front ya, itu namanya depan ya, disebut dengan frontal. Kemudian di atas, di belakang dari area frontal itu ada namanya parietal ya. Ini menggambarkan otak bagian atas ya. Kemudian di belakang, otak bagian belakang disebut dengan occipital. Nah, sementara yang bagian samping disebut dengan temporal. Nah, ini ada sebagian otak ini, tapi ini adalah otak kecil. Adapun area frontal, parietal, occipital, dan temporal ini biasanya disebut dengan cerebrum ya, disebut dengan otak besar. Nah, inilah kira-kira anatomi dari kepala kita, mulai dari bagian yang paling luar kulit kepala sampai kemudian masuk ke dalam jaringan otak ya, dimana kemudian di sana juga banyak pembuluh darah. Baik, selanjutnya kita lebih rinci ya terkait dengan kulit ya, atau scalp. Nah, kita lihat ini adalah sebuah penambang di mana kemudian kita bisa melihat dengan jelas anatomi dari kulit gitu ya, atau bagian luar dari kepala kita. Nah, ada kulit ya, kemudian di bawah kulit itu ada jaringan subkutan. Kita lihat ya, jaringan subkutan. Kemudian di bawah kulit, di bawah jaringan subkutan itu ada namanya jaringan aponeurosis ya. Ini kita lihat ini kalau kita lihat di gambar yang kecil di samping kiri ini ya, jaringan aponeurosis itu ada yang berwarna putih ini ya. Dia merupakan jaringan fibrous yang sangat kuat sekali ya. Nah, kemudian ada areola tisu yaitu jaringan areola ya, dia di bawah jaringan aponeurosis sebelum kemudian baru masuk kranial ya, dimana kemudian lapisan pertama dari kranial itu adalah periosteum ya. Ini adalah bagian dari scalp ya, jadi anatomi dari kulit kepala. Baik, selanjutnya masuk setelah kita berbicara tentang kulit, maka selanjutnya adalah tulang. Nah, di tulang itulah kemudian seringkali pada cedera kepala tulang itu mengalami patah ya, atau disebut dengan fraktur ya. Nah, fraktur di sini bisa dikategorikan menjadi beberapa jenis. Pertama adalah fraktur linear seperti ini gambarannya. Jadi tidak ada bagian tengkorak yang masuk ya. Kemudian ada depressed atau compound fractures atau fraktur atau patah tulang depresi ya, seperti ini. Jadi ada bagian tulang yang sampai kemudian masuk ke dalam otak begitu ya, dan kemudian akan menekan otak, makanya disebut dengan fraktur atau tulang depresi. Kemudian khusus di wajah itu ada yang namanya fraktur wajah ya, facial fractures begitu ya. Nah, khusus untuk wajah ini kita bisa lihat ya, jadi beberapa area di wajah itu yang sering mengalami fraktur ya. Untuk wajah itu dibagi menjadi 3 ya, ada Liford 1, 2, and 3 begitu ya. Nah, fraktur wajah ini sesungguhnya jarang mengancam jiwa ya, kecuali kemudian kalau dampaknya itu mengancam
atau mengganggu dari jalan nafas ya, misalnya fraktur pada maksila atau fraktur pada sekitar area belakang hidung ya, maka kemudian terjadi perdarahan dan itu kemudian mengakibatkan jalan nafas terganggu ya, entah tersumbat, entah ada perdarahan yang kemudian bisa masuk ke saluran pernafasan. Nah ini kemudian akan menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan yang bisa berakibat fatal, kira-kira begitu. Nah untuk fraktur daerah maksila itu disebut dengan level 1 ya, ini maksila. Kemudian kalau level 2 selain ada fraktur maksila juga ditambah dengan fraktur di daerah hidung, kira-kira begitu ya. Kemudian level 3 itu selain maksila kemudian fraktur daerah hidung itu juga ditambah dengan fraktur zigot ya, ini ya, tulang yang kemudian tonjolan ya, ada di pipi ini sampai kemudian ke dasar tengkorak dan seterusnya ya. Ini adalah level T dan dari gradasinya level T ini adalah fraktur wajah yang paling berbahaya karena sekali lagi dia bisa mengganggu ya, bisa membahayakan jalan pernafasan. Nah saudara, kita lihat ini adalah masuk di bawah tulang ya, ada sebuah jaringan namanya jaringan meningen ya. Nah, durameter ya, lapisan durameter yang the durameter layer itu dia berada di bawah tulang tengkorak gitu ya. Di tengah-tengahnya ada arachnoid layer ya, di sini seringkali terjadi hematom atau perdarahan pada atau cedera kepala ya. Kemudian berbatasan dengan otak itu ada namanya sebuah lapisan piameter layer ya, jadi lapisan piameter. Nah, baik ya, ini adalah anatominya bisa kita lihat di sini ya, ini tulang tengkorak, kemudian ini perbatasannya disebut durameter, tengahnya disebut dengan arachnoid mater ya. Di sini seringkali terjadi perdarahan, kemudian lapisan yang melapisi otak disebut dengan piameter. Nah, semua area ini disebut dengan meningen ya. Ada satu penyakit yang sering mengenai meningen ini, penyakit infeksi ya, yaitu disebut meningitis ya, itu peradangan pada daerah meningen. Baik, selanjutnya kita masuk, setelah kita berbicara tentang lapisan otak, maka kita masuk ke otaknya sendiri ya, seperti tadi yang saya sampaikan di awal ya, otak terdiri dari otak besar atau cerebrum ya, ada otak kecil yang berwarna hijau ini ada cerebellum, dan kemudian ada batang otak ya, brainstem yang terdiri dari otak tengah ini, kemudian pons, dan kemudian ada medula ya. Nah, semua area ini bisa affected ya, bisa terdampak karena adanya faktor cedera ya, dan akan memberikan satu tanda dan gejala defisit neurologis sesuai dengan area yang terkena, kira-kira begitu. Nah saudara, pada cedera kepala ya, sesungguhnya mekanisme yang terjadi adalah, yang perlu kita waspadai adalah tempat di mana tumbukan itu terjadi ya. Kemudian selain tempat tumbukan yang terjadi adalah sisi yang berlawanan. Ya, ada hasilnya kop ya, jadi tumbukan itu terjadi. Kalau kita lihat di sini, maka tumbukan itu terjadi pada area frontal ya. Nah, kemudian sesaat kemudian terjadi countercoup, yaitu pada area yang berlawanan, berarti area occipital, itu bisa terkena dampaknya. Jadi primary injury terjadi pada area tumbukan, namun kemudian juga bisa berdampak secondary impact ya, pada area yang berlawanan. Kalau terjadinya kup itu pada sisi kiri misalnya, maka kemudian countercoupnya ada di sisi kanan. Ini adalah sebuah mekanisme cedera yang harus kita pahami, sehingga nanti tatkala kita mendiagnosa dan kemudian menangani pasien dengan cedera kepala, bisa menganalisis dan kemudian bisa memberikan keakurasian ya di dalam menentukan di manakah terjadinya area yang terdampak, kira-kira begitu. Baik saudara, kemudian jika terjadi cedera ya, seperti yang tadi kita saksikan ya, bagaimana mekanisme cedera itu, maka pertama cedera itu bisa berbentuk kontusio ya, jadi berbentuk memar pada otak, atau bisa sampai ke hematoma ya, atau sampai terjadinya perdarahan, atau cuma laserasi saja ya, atau cuma robek saja ya, terutama pada area skalop ya, kulit dari kepala. Nah, namun ketiganya memungkinkan ya bisa terjadi ya. Nah, nanti ditentukan dengan pemeriksaan penunjang. Nah,
kalau terjadi cedera kepala, selain kemudian tempat tumbukan atau tempat terjadinya cedera itu bisa mengalami kontusio, hematoma, dan laserasi, maka yang perlu diwaspadai adalah adanya cedera sekunder ya, atau dampak sekunder dari adanya tumbukan pada area kepala, semisal adanya hipoksia jaringan otak ya. Hipoksia bisa jadi disebabkan karena penurunan fungsi otak ya, bisa juga karena penurunan fungsi otak ini bisa juga disebabkan karena peningkatan tekanan intrakranial ya. Tekanan intrakranial ini dipengaruhi oleh beberapa hal ya, salah satunya adalah adanya udem jaringan otak. Baik, kita lebih lanjut melihat bagaimanakah perfusi ya, otak itu bisa terganggu. Nah, jadi sekali lagi tujuan penata laksanakan cedera kepala itu adalah kita ingin mengetahui cedera primernya, sehingga kemudian bisa dikurangi dan bisa dicegah adanya dampak pada cedera otak yang sekunder. Nah, oleh karena itulah kemudian prinsip yang harus kita pahami di sini adalah bagaimana tekanan intrakranial itu terjadi ya, dan bagaimana tekanan perfusi serebral itu bisa kita pertahankan. Nah, saudara, kita lihat bahwasanya tekanan intrakranial ya normalnya berkisar 0 sampai 15 mm Hg ya. Beberapa referensi mengatakan 1 sampai 15 ya. Nah, sesungguhnya tekanan intrakranial itu yang ya, angkanya normal itu tersusun oleh 3 komponen ya, dan ini menurut Monro-Kelly doktrin ya, doktrin Monro-Kelly, di mana kemudian tekanan intrakranial itu dipertahankan oleh volume otak, oleh volume cairan cerebrospinal ya, kemudian juga oleh volume darah serebral. Ketidakseimbangan ya volume ini mengakibatkan tekanan intrakranial bisa meningkat ya, karena otak itu adalah sebuah ruang tertutup, sebuah rongga tertutup, maka kemudian peningkatan salah satunya akan menyebabkan tekanan intrakranialnya meningkat. Ya, secara normal ya bahwasanya cairan cerebrospinal atau cairan CSF itu hanya 10%. Ya, sementara darah membentuk volume otak itu 12%. Kemudian ini ya volume darah ya, ini 12%. Kemudian volume otaknya sendiri adalah yang mayoritas sekitar 78%. Nah, ketidakseimbangan komposisi dari volume inilah kemudian akan menyebabkan tekanan intrakranial. Misal volume otak itu meningkat karena tumor. Ya, volume otak bisa meningkat karena adanya tumor. Maka kemudian orang tersebut akan mengalami peningkatan intrakranial. Demikian pula ketidakseimbangan dari cairan cerebrospinal ya, cairan otak ya, apabila terjadi peningkatan semisal pada orang hidrosefalus misalnya, maka kemudian terjadi peningkatan intrakranial ya, atau juga karena volume darah ya, misalnya ada perdarahan, maka kemudian volume darahnya meningkat, maka kemudian tekanan intrakranial menjadi meningkat pula. Nah, termasuk peningkatan volume otak itu adalah yang diakibatkan karena edema, karena cedera ya. Nah, baik, selanjutnya ketidakseimbangan dari ketika volume tadi ya, baik itu adalah jaringan otak sendiri maupun volume darah atau volume dari cairan cerebrospinal, dia berdampak kepada tekanan perfusi dari serebral ya. Kalau tekanan perfusi serebralnya turun, maka bisa terjadi hipoksia pada jaringan otak yang kemudian berdampak kepada munculnya defisit neurologis ya, tanda-tanda neurologis yang sering terjadi pada mereka yang mengalami gangguan atau penyakit neurologis. Nah, tekanan perfusi serebral itu dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu mean arterial pressure atau tekanan arteri rata-rata arteri ya. Kemudian juga dipengaruhi oleh tekanan intrakranial pressure. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Nah, bagaimana MAP, angkanya bagaimana secara normal ya. Kemudian bagaimana dengan ICP, dengan intrakranial pressure, dan bagaimana pengaruhnya pada cerebral perfusion pressure atau tekanan perfusi dari cerebral, kita lihat selanjutnya. Nah, saudara, normal penghitungan tekanan arteri rata-rata ya, mean arterial pressure sebagai contoh misalnya ya, orang dengan blood pressure atau tekanan darah normal 110 per 80 ya mm Hg
ya, maka normal dia memiliki MAP-nya, mean output pressure, sekitar 90. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah sepertiga perbedaan antara sistole diastole, ya, kemudian ditambah dengan diastolnya. Itu adalah mean arterial pressure atau tekanan arteri rata-rata. Nah, saudara, kita lihat di sini sepertiganya dari selisih antara sistolik dan diastolik, ya. Ini kan 110, 80 berarti 30, ya. 30 sepertiga dari 30 berarti 10. Ya, maka 10 ditambahkan dengan diastol, ya, 90. Inilah tekanan rata-rata arteri yang normal, ya. Nah, kita lihat pada mereka yang memiliki MAP normal, ya, bagaimana dengan CBP-nya, ya. Semisal ya, kita tahu bahwasanya tadi tekanan intrakranial itu antara 0 sampai 15, ya, katakanlah, ya. IGP-nya atau tekanan intrakranial itu 8, gitu, ya. Jadi untuk menghitung tekanan perfusi cerebral normal itu adalah mengurangi MAP-nya, ya, dengan angka tekanan intrakranialnya. Kalau MAP-nya itu 90 dikurangi 8 tekanan intrakranialnya, maka tekanan perfusi dari cerebralnya adalah sekitar 82, dan ini adalah di batas normal, ya. Nah, jika seseorang memiliki tekanan darah 110 dan 80 sementara kemudian tekanan intrakranial 8, maka dia didapatkan tekanan perfusi dari cerebral 82, ya, ini masih normal. Nah, kita bayangkan sekarang pada mereka yang mengalami penurunan tekanan darah, ya, misal tekanan darahnya 90/60, ya, maka didapatkan MAP-nya 70, ya, selisih dari 90 dikurangi 60 kan 30, sepertiganya 10 kan begitu, ya. 10 ditambah 60 ketemu 70. Ini adalah tekanan arteri rata-rata. Kemudian untuk menghitung tekanan perfusi cerebral, ya, ini MAP-nya dikurangi dengan tekanan intrakranial pada saat diukur. Ya, misalnya pada korban yang mengalami cedera kepala, maka bisa jadi kemudian tekanan intrakranialnya itu meningkat, ya. Di sini misalkan, ya, 20. Jadi 70 MAP-nya dikurangi dengan ICP atau tekanan intrakranialnya 20 tinggal 50. Dan ini merupakan risiko, ya, karena sangat rendah tekanan perfusi cerebral, ya, hanya 50 mm/Hg, maka kemudian ini berisiko terjadi iskemia, terjadi hipoksia yang kemudian berdampak nanti kepada kesadaran dan gangguan neurologis yang lain. Nah, kira-kira begitu, ya. Nah, saudara, kemudian dampak ICP tekanan intrakranial yang meningkat, ya, peningkatan massa intrakranial, ya, seperti hematom, mungkin udim dan seterusnya, yang berdampak pada peningkatan tekanan intrakranial ini dapat menyebabkan otak terdorong ke skala arah, ya. Kita lihat di sini nomor 1, nomor 2, ya, semuanya terdorong ke arah yang berlawanan dengan terjadinya cedera. Nah, salah satu hal yang sering terjadi adalah pada mereka yang mengalami cedera kepala, terutama pada mereka yang mengalami fraktur vaskis krani, misalnya terjadi herniasi, ya, nomor 1 ini kita lihat yang masuk foramen di sini, ya. Nah, apabila herniasi ini kemudian menekan saraf optik, ya, saraf kranial ketiga, maka menyebabkan pupil berdilatasi. Karena itu kemudian pada pasien-pasien yang mengalami cedera kepala, kalau dijumpai pasien pupilnya itu berdilatasi, artinya pasien mengalami cedera kepala, ya, mengalami herniasi maksud saya. Nah, jadi cedera kepala yang sampai terjadi herniasi, dan itu merupakan kondisi yang sangat berbahaya, ya, sehingga harus segera dilakukan tindakan. Nah, saudara, ini adalah bentuk-bentuk dari cedera kepala, ya. Ada concussion, ya, atau gegar, ya, satu cedera kepala yang menyebabkan kehilangan kesadaran, ya, dalam waktu yang singkat, ya. Kemudian ada contusion, ya, memar, ada cedera aksonal traumatis, hematoma ekstradural atau epidural tadi, ya, hematoma subdural, hematoma cerebral, dan juga adanya luka penetrasi ke otak. Nah, saudara, saya tidak ingin menjelaskan lebih lanjut, tapi saya ingin memberikan tugas bagi Anda
terhadap masing-masing cedera kepala ini ya, jenis cedera kepala ini. Silakan Anda baca beberapa sumber yang kita rekomendasi, kemudian Anda ringkas ya, apa sih concussion, apa sih gegar itu, apa sih gegar otak itu, dan berikan penjelasan secara singkat, kemudian disertai gambar-gambar yang mendukung dari penjelasan Anda, sehingga nanti kita bisa membedakan yang mana yang gegar, mana yang memar, mana yang cedera aksonal ya, bagaimana dengan hematom epidural, subdural, cerebral, dan seterusnya. Saya kira demikian saudara ya, jadi apa yang saya sampaikan ini sebagai trigger Anda untuk belajar lebih baik, dan hasilnya nanti akan kita bahas nanti pada pertemuan yang akan datang ya, pada hari selanjutnya. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya hanya memberikan trigger bagi Anda untuk belajar lebih baik ya. Karena itu kemudian silakan Anda mengerjakan sesuai dengan petunjuk ya, atas tugas yang telah kita berikan. Demikian minum sirup dengan selasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.